Kayak orang buta gue ya. Hah? Nggak jadi dah. Parah gue. Parah. Audi Akbar adalah orang pertama yang join dari nanti ratusan orang. Saya mau, sebelum saya sapa, izinkan saya mencerita dulu ya. Bismillah. Sebagai ketua Majelis Keluarga Indonesia, seringkali saya mendapatkan keluhan dari orang tua yang berkata, Ustadz, ini orang tua curhat beneran, nggak direkayasa. Ustadz, saya senang anak saya, Ustadz. Dulu dia bertato, dulu dia nggak sholat, dulu kadang pulang dia mabuk. Kemudian dia taubat, Ustadz. Dihapus tatonya, dia sholat. Celananya yang tadinya berantakan diganti semua dengan celana yang digunting. Lalu kemudian dia ngaji terus. Dan di mana ada gurunya dikejar. Walaupun jauh dia tetap ngaji. Saya senang anak saya sholat, Ustaz. Saya senang anak saya ngaji, Ustaz. Terus apa masalahnya? Kenapa ibu curhat sama saya? Ada apa? Masalah apa? Tahukah antum? Ibu itu bilang apa? Tapi saya perhatikan, Ustaz, semenjak ngaji, anak saya jadi songong, Ustaz. Kerjanya itu ngata-ngatain saya melulu sejak ngaji. Ala ibu bid'ah. Ala ibu gak ngerti agama. Ala ibu awam. Saya dikata-katain terus, Ustaz. Dan heran juga saya. Kata-katanya itu juga dilampiaskan kepada ayahnya. Bapak itu bodoh. Bapak tuh gak ngerti agama. Nih Bapak tuh saya bilang ya, Bapak tuh bid'ah melulu kerjaannya. Orang bid'ah tuh di neraka, Pak. Semenjak ngaji, kata-katanya tuh cuma nyumpahin saya sama ayah dan sama ayahnya tuh di neraka terus gitu loh. Ada apa ini, Ustaz? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, inilah yang saya contohkan, ini kisah nyata. Ya, banyak gitu loh. Orang yang tadinya nggak ngaji, dia hormat taat sama ibunya. Begitu ngaji, kan ada perbedaan sedikit, tiba-tiba ngata-ngatain ibu dan bapaknya. Dikit-dikit ibunya salah. Alah ibu nggak ngerti agama. Alah bapak ini bodoh. Alah kalian ini awam, tahu apa? Nah ini loh, ini yang saya katakan bahayanya mengaji dengan orang yang salah. Ya. Dan ini cikal bakal dari yang sering kita dengar, walaupun saya tidak setuju kata-kata ini harus saya ucapkan. Radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Karena biasanya orang ini dia lupa ngaji yang paling penting, yaitu adab. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia melupakan adab itu. Ini yang saya maksud. Sebelum meluruskan tauhid, adab itu baru kemudian ilmu, baru kemudian amal. Setelah adab, iman, ya, ilmu, amal, maka ini dikemas baru membuahkan tauhid yang lurus. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang seperti ini senantiasa sering sekali salah kaprah gitu. Yang kadang gurunya pun nggak mengatakan demikian. Karena ngajinya separuh, ngajinya sepotong, ngaji dari Google. Ya udah repot, apalagi kurang kuotanya. Udah habis. Apalagi nebeng sama orang, password diganti. Repot lagi. Nah, orang-orang seperti ini gitu loh. Ya. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menaruh murkanya semurka hati orang tuanya. Dan Allah menaruh ridhonya seridho hati orang tuanya. Jadi wahai saudaraku, jangan katakan Anda hijrah, jangan Anda katakan Anda taubat. Kalau Anda dengan demikian, Anda kurang ajar namanya. Nah, ini sebagai kajian awal di kita. Akhirnya saya berkata pada ibu itu, Ibu,
temui saya sama anak ibu, saya bilang. Temuin. Atau ajak dia ngaji. Ketika disebut nama saya, anaknya berkata, Allah itu Ustaz Haikal juga bid'ah. Ustaz Haikal juga orangnya suka bid'ah-bid'ah juga gitu loh. Suka tahlilan, suka kunutan, suka tawasul, suka ziarah kubur, suka maulidan. Nah, itu Ustaz Haikal juga bid'ah-bid'ah terus itu. Dan duduk bersama ahli bid'ah tidak mau dia. Sama dengan duduk di pinggir jurang ahli neraka gitu kan. Bayangkan kalau begini. Bayangkan kalau begini. Arogansinya terlalu tinggi. Dan orang ini sebenarnya dekat dengan masjid, dekat dengan ustadz. Tapi akhirnya begitulah kejadiannya. Sempat akhirnya jika bertemu saja saya dibuatkan video call gitu sama ibunya. Ya, ketika ibunya video call, saya bilang ada yang saya mau sampaikan kepada anakmu. Saya bilang gitu. Ibunya membuka video call. Dan kemudian saya ketemulah dengan dia. Nah, sebelumnya saya tampilkan foto saya dengan para guru-guru mereka, di mana saya sangat menghormati guru-guru mereka, dan guru-guru mereka nggak pernah mengajarkan apa yang dia katakan gitu loh. Pasti guru-guru mereka juga tahu taat kepada orang tua tuh di atas segala-galanya gitu loh. Bahkan melebihi taatnya kepada guru, melebihi taatnya kepada siapapun. Orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi. Saya bilang langsung to the point supaya dia tidak bisa menutup telepon dan dia harus berdebat kasar dulu dengan saya. Saya katakan, sepintar apa kamu? Sehebat apa kamu? Sedalam apa ilmumu? Ngatain ibu kamu bid'ah, bapak kamu awam. Hei, yang bikin ibu kamu begitu tuh kamu. Yang bikin bapak kamu begitu tuh juga kamu. Kamu tahu nggak? Ayah kamu tuh pengen belajar agama, tapi dia terlalu sibuk untuk mencari nafkah membesarkanmu, sehingga dia melalaikan itu. Dan setelah kamu besar, bukan terima kasih kepada ayahmu, tapi begini balasannya. Ibumu tuh juga kepengen ngaji, tapi kamu keburu lahir, dan dia sibuk membesarkanmu. Kamu bandel masih kecil, kamu cengeng masih kecil, sehingga pengajian-pengajian itu terganggu dengan hadirnya kamu. Akhirnya ibu kamu tuh sibuk di rumah membesarkanmu. Dan sekarang setelah kamu besar, kamu membuat air mata di ujung pelipis ibumu itu loh. Allah itu murka kepadamu, bukan senang dengan kegiatanmu seperti ini. Saya bilang, kamu tahu air susu yang paling berharga di muka bumi ini adalah air susu ibu. Dan kamu tahu keringat yang bernilai miliaran itu adalah keringat bapakmu. Sekali bapakmu berkata, saya gak redho memberi dia besar, haram surga bagimu. Sekali ibumu berkata, saya gak suka, gak redho air susu saya ya Allah, haram surga bagimu. Karena man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Siapa yang buat senang orang tua, itu buat senang Allah. Dan siapa yang buat marah orang tua, membuat marah Allah. Saya katakan demikian kepada anak itu. Anak itu tiba-tiba mungkin masih ada sedikit iman dalam hatinya, masih ada sedikit tauhid dari hatinya. Dia menangis terus. Dia ikut kepada saya katakan, sepintar apa kamu? Sehebat apa kamu? Mengatakan ibu kamu bid'ah, ayah kamu awam. Hah? Kamu gak tahu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ibunya seorang penyembah berhala. Ibunya bukan cuma apa? Ibunya bukan cuma tahlil, ibunya bukan cuma ziarah, ibunya bukan sekedar maulidan, bukan. Ibunya tuh penyembah berhala. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu penyembah berhala. Dan kemudian ketika ibunya tahu saat sholat, Sa'ad tetap hormat kepadanya. Padahal ibunya melarang Sa'ad bin Abi Waqqas sholat, tapi tetap saat itu sholat ketika ibunya sedang tidur. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tetap menghormati ibunya, tetap mencintai ibunya, gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah ya, Allahu Akbar. Saya baru dapat kabar itu, telepon nomor yang lihat pun dibatasi, semua tuh dibatasi. Entah kenapa ya. Gak apa-apa, silahkan aja, silahkan ya. Silahkan batasi. Begitulah kejadiannya memang ya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Iya, saya selalu begitu.
Ya, YouTube dibatasi, Facebook dibatasi, Instagram dibatasi. Follower saya tuh udah dulu tahun lalu ya, 2 tahun lalu sudah 6,7 juta di Instagram, tapi hilang aja begitu ya, tinggal 2 juta lagi sekarang, ntar merangkak lagi, naik lagi, begitu aja. Wallahu alam ya. Bahkan juga dibatasi terus. Gak apa-apa, silahkan dibatasi, silahkan batasi ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala gak akan diam ya. Gak akan naik, gak akan diam dengan kelakuan seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang saya sampaikan adalah sebuah kebaikan semata. Justru yang saya sampaikan inilah persatuan, tauhid di atas segalanya. Contoh anak muda yang seperti ini saya katakan ya. Ini anak muda yang kurang ajar sama ibunya, dan dia akhirnya masih sadar ya, untuk dia nangis terseduh-seduh. Saya bilang, saat bin Abi Waqqas itu ibunya tuh penyembah berhala, kurang zolim apa, kurang aniaya apa. Tapi saat bin Abi Waqqas tidak berani sholat di depan ibunya karena takut menyinggung perasaan ibunya. Bagaimana dibandingkan dengan kamu, saya bilang. Kamu nuduh ibumu bid'ah, menuduh ibumu awam, menuduh orang tuamu itu gak ngerti agama. Saat bin Abi Waqqas itu ibunya penyembah berhala, tapi saat sholat aja gak berani depan ibunya kecuali ibunya sedang tidur. Sampai suatu ketika ibunya ketahuan sama ibunya bahwa saat bin Abi Waqqas lagi sholat. Ibunya minta saat bin Abi Waqqas balik ke dalam agamanya, dan saat tetap menolak. Tapi saking santunnya saat merayu ibunya yang bersumpah akan kembali tidak makan selama 3 hari kalau saat tidak kembali ke ibunya. Sampai hari ketiga saat tetap dengan pendiriannya ikut agama Nabi Muhammad Islam, tapi tetap saat merayu dengan rayuan yang indah untuk ibunya makan, sampai ibunya luluh hatinya dan makan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapat dari kisah ini? Kisah ini membuktikan bahwa orang yang gandrung dengan kegiatan agama, kalau tidak dibekali dengan akhlak yang baik, tauhidnya melenceng. Itu pesan bagi teman-teman yang di Adelaide yang judulnya adalah menegakkan tauhid. Penegakan tauhid itu dimulai dari akhlak. Lihat saat bin Abi Waqqas, sekuat apa tauhidnya, bak baja yang menerjang, bak luar biasa. Dan saat bin Abi Waqqas, dengan dia masih hormat dan taat pada ibunya, walaupun ibunya penyembah berhala. Jangankan Nabi, malaikat mengirimkan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ketika Nabi sedang mengajar ngaji, Nabi berdiam sejenak. Kenapa? Karena ada malaikat Jibril yang datang membisiki. Apa mungkin Jibril datang tanpa perintah Allah? Tak mungkin. Tak mungkin, ya. Tak mungkin. Allah Subhanahu wa taala pasti yang mengutus Jibril, dan Jibril alaihissalam membisikkan kata-kata di kulit telinga Nabi. Jibril berucap, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kamu sebentar lagi seorang laki-laki dari penduduk surga. Sahabat pun tidak tahu siapa yang datang. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu siapa yang datang. Rasulullah nggak tahu siapa yang datang, saudara. Hanya dapat kabar dari malaikat Jibril, sebentar lagi datang seorang ahli surga. Sebelum saya ceritakan lanjut kembali kepada ibu itu. Ibu itu sebelumnya nangis kepada saya. Saya sedih Ustaz lihat anak saya. Kalau begini Ustaz, mohon Ustaz, biar anak saya balik lagi menjadi betato Ustaz. Karena waktu anak saya penuh tato, saya suruh ke warung dia mau Ustaz. Jemput saya di pengajian pakai motor dia mau Ustaz. Dia masih mau ngempel, dia masih mau membantu saya. Tapi setelah ngaji, kata-katanya ketus Ustaz. Semua diketusin Ustaz. Saya sakit hati saya Ustaz. Lebih baik anak saya seperti dulu ya, dia betato, tapi dia penuh hormat pada saya. Gak usah ngaji deh kalau perlu. Sekarang kata-kata saya semua dibantah Ustaz. Halah ibu gak ngerti agama. Kata guru saya, kata ustaz saya, kata guru saya. Bayangkan, saya sampaikan kepada anak itu, demi Allah saya bersumpah ya, saya pun gak rela dan gak ikhlas, sebagaimana pada guru-guru yang lain gak rela gak ikhlas memberikan ilmu kepadamu dengan cara menjadi begini. Kata ustaz saya, lagi pula sejak kapan kata-kata saya menjadi legitimasi untuk merendahkan ibumu, untuk mencaci bapakmu dengan beralasan nama-nama kami?
kurang ajar ini anak. Kamu kurang ajar kepada orang tua. Tetaplah kamu begini dan lihat bagaimana akhir hayatmu. Karena ada dua macam kelakuan yang dibayar tunai oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Pertama, orang yang makan waris. Yang kedua, orang yang kurang ajar dan durhaka pada orang tua. Uququl walidain itu dosanya salah satu dosa besar. Bahkan uququl walidain itu durhaka sama orang tua di atas dosa zina, di atas dosa berjudi, di atas dosa yang lain. Kamu hanya membuat marah orang tua. Dosa zina, dosa mencuri, dosa berjudi, semuanya dosa mabuk bahkan kau kumpulkan di sana karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala enggak redha dengan apa yang kamu lakukan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini sebagai pengantar bahwa meluruskan tauhid, menegakkan tauhid sekuat Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan cara menghormat pada orang tua, menjaga adab kepada siapapun yang lebih tua. Antum tahu sekalian jemaah, bisikan apa yang dibisikin oleh malaikat Jibril kepada Nabi? Jibril berkata, "Yatslu alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan datang sebentar lagi seorang laki-laki dari penghuni surga. Sahabat bingung, siapa itu? Nabi pun bingung, siapa itu? Teman-teman sekalian, tidak lama dari balik bukit muncullah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pertama yang masuk surga tanpa hisab, yang keluar dari mulut Nabi. Orang pertama dijamin masuk surga. Maaf, orang pertama masuk surga Abu Bakar Siddiq. Orang pertama dijamin masuk surga oleh Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas atas ucapan dari malaikat Jibril, dan akan datang sebentar lagi kepada kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Muncul Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan, Sa'ad bin Abi Waqqas hanya menjaga perasaan ibunya. Dia berhak masuk surga tanpa hisab. Sekali lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas hanya menjaga perasaan ibunya. Dia masuk surga tanpa hisab. Sekali lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas hanya menjaga perasaan ibunya. Dia masuk surga tanpa hisab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, berapa banyak ada orang yang mengeluh karena merawat ibunya. Ibunya udah sakit, ibunya udah stroke, dia sakit, dia mengeluh. Dia bahkan menaruh ibunya di tempat jongkok. Bahkan dia mau pulang pun dia cari-cari alasan untuk dia di luar dulu. Dia bukan buru-buru pulang. Hei, anak muda yang punya ibu yang kau rawat, hati-hati saudara. Surga itu udah begitu dekat denganmu, tapi kau buang surga itu. Kau abaikan surga itu. Surga itu begitu dekat. Ya. Surga itu udah tinggal kau rawat sedikit saja ibumu dengan sabar, ya. Dan jangan sampai menyinggung perasaan ibumu. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Hadirin, kembali kepada topik utama kita. Penegakan tauhid bukan cuman asal ngaji. Bukan cuman asal ya, ngaji kemudian merasa paling benar, merasa paling hebat. Saya ucapkan ini kepada sahabat-sahabat sekalian agar semua menyadari bahwa ngaji adalah satu bagian, yaitu menuntut ilmu. Tauhid adalah satu bagian, kuatnya, ya, kuatnya, ya, dalam konsisten dan istiqomah. Tapi kemasannya itu adalah adab. Menegakkan tauhid mulailah dengan cara menghormati orang lain. Para teman-teman di Adelaide, di Australia, dan dimanapun Anda berada, perhatikan ini. Menegakkan tauhid dimulai dari menegakkan adab. Ya, kenapa demikian? Karena adab yang baik, akhlak yang baik akan menuntun ke akidah yang baik. Adab yang buruk, akhlak yang buruk akan menyeret ketauhidan yang sesat. Tidakkah antum perhatikan bahwa orang-orang yang selama ini kita lihat perangainya buruk, ya, tetapi dia berada dalam pengajian,
tapi akhlaknya jelek, fitnah sana, fitnah sini, gunjing sana, gunjing sini, maki sana, maki sini, ikut nebar hoaks, endingnya seperti apa? Dan tidakkah kita perhatikan, bahkan orang yang tidak kenal Islam sekalipun, ketika dia menjaga akhlaknya, maka kita lihat orang-orang ini jadi mu'alaf. Ada tetesan tauhid, ada tetesan la ilaha illallah kepada orang-orang yang menjaga adab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menegakkan tauhid, mari kita mulai dengan jaga adab. Adab kepada siapa? Adab kepada orang tua. Kalau yang di luar daripada itu, tentu adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah. Ya, dan adab kepada para sahabat-sahabat Nabi. Juga termasuk adab kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, yang hari ini kita lihat keluarga Nabi dinistakan, ya, dihinakan. Bahkan ada pejabat yang berani menuduh, ya, Ahlul Bait itu berbohong, ya. Ada orang yang berani mengatakan itu bukan siapa-siapa. Hati-hati, dia cucunya Rasulullah. Para Ahlul Bait itu, ya, itu cucu-cucunya Rasulullah. Para Habib itu keluarga Rasulullah, yang juga nanti akan dicari oleh Rasulullah di hari kiamat. Lalu apa argumentasimu di depan Allah ketika hari ini berkata dia bukan siapa-siapa? Apa argumentasimu di hadapan Allah kalau kau berkata dia itu pembohong? Luar biasa, terlalu berani kalian main sama cucu-cucu Rasulullah, ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hal yang seperti inilah, selain menjaga adab kepada orang tua, kepada para guru, ini jalan, ya, jalan untuk meluruskan tauhid, ya teman-teman, ya. Selain untuk adab kepada orang tua, kepada para guru, juga adab kepada siapapun yang lebih tua, gitu loh. Itu penting, saudara. Menegakkan tauhid itu lain hal, dan itu ending yang kita mau dapat dari diskusi kita siang hari ini, sore hari ini, jelang buka bagi teman-teman yang di Australia. Yang saya sampaikan bukan tidak berhubungan dengan materi, justru intisari daripada materi. Bagaimana tauhid bisa tegak? Sekali lagi Bapak, Mas Guntur, masih connect, ya? Siap. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, tauhid bisa menghujam, tauhid bisa lempeng, tauhid bisa lurus. Itu kan semata-mata Allah punya gerak. Bahkan Abu Thalib pamanda Nabi, yang pengen Nabi kasih hidayah, tak bisa Nabi lakukan. Sampai-sampai Allah menegur Nabi dengan sangat lembut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau, ya Nabi, tak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki, sekalipun itu orang yang kau cintai. Begitu, ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tak bisa memberi petunjuk sekalipun orang itu kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kan tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, tolong dipahami, caranya yang saya sampaikan ini adalah tegakkan akhlakul karimahmu, maka tauhidmu automatically akan lempeng dan lurus. Kenapa saya berani menjamin kata-kata saya demikian? Karena Nabi yang bilang, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Terima kasih Supri Tukimin. Ya, itulah revolusi akhlak, agar tauhid kita lempeng, gitu loh. Agar tauhid kita lurus dan tidak bengkok. Mari, revolusi akhlak yang dimaksud adalah perbaiki akhlak kita kepada orang tua, perbaiki akhlak kita kepada siapapun yang lebih tua, perbaiki akhlak kita kepada pemimpin. Jangan salah, mau gak mau, suka gak suka, Presiden Jokowi itu adalah presiden sah berdasarkan undang-undang, gitu loh, yang telah dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Oh, itu curang, itu apa, terlepas dengan persoalan-persoalan itu dulu. Artinya kita juga harus menghormati pemimpin. Antum pasti tahu bahwa saya salah satu Jurkamnas Pak Prabowo pada waktu itu. Udah barang tentu saya tidak akan pilih Pak Jokowi.
Tetapi ketika dia terpilih, selesai itu urusan. Kita menghormati pemimpin kita. Kalau kita nggak bisa hormati pemimpin kita, bagaimana negara lain bisa menghormati kita, gitu ya. Presiden Jokowi ya presiden RI, mau nggak mau, suka nggak suka, ya walaupun gimana pun ya tetap aja kita harus taat kepada presiden, gitu kan. Juga kita taat kepada aparatur negara yang lain. Ini adab, gitu loh. Juga kita mesti menghormati orang yang beragama lain. Ini adab. Jangan pernah menghina, mencaci, memaki umat agama lain, atau Tuhannya orang lain, atau ajaran agama lain. Stop lakukan itu, teman-teman sekalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa itu akan menetes tetesan kelurusan tauhid kita. Begitu sekalian. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa dipahami. Saya mohon izin sambil disiapkan pertanyaan dari teman-teman yang ada di Adelaide, saya mau menyapa untuk saya tutup di Instagram saya, begitu ya. Apa kabar semua yang saya tak bisa sebut satu persatu, dari mana saja yang hadir? Ya, dari Masya Allah, dari semua hadir, dari Ambon Manise, ya, Alfaris Musafir dari Ambon Manise, dari siapa lagi? Dari Kalimantan, dari Kalteng, dari mana nih? Salam kenal kembali insyaallah. Ya, dari Denny, ya, dari Karim, Nafis Karim Kalteng, ya. Dari semua yang saya tak sebutkan satu persatu, bahkan dari Jepang juga ikut hadir di sini. Dari mana lagi? Dan semua ini ya, dari Tangerang, dari Banten, Yona Martin dari Batam, Fadil Muhammad dari Jaksel, Padang juga, dan semuanya. Itulah kurang lebih, diulang-ulang. Mohon izin saya harus menyapa dan menjawab teman-teman yang di Australia, ya, yang punya gawe nih, gitu ya. Oh, dari Solo, Eko Rianto, dari Bogor juga, ya. Baik, Cirende, Medan, dan semuanya. Amin. Dari Bekasi juga. Insyaallah izinkan saya mengakhiri supaya kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum teman-teman yang ada di Instagram semua.